Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Kita ketemu lagi di kelas pemrograman web lanjut, di mana kita di minggu kedua ini kita akan membahas mengenai routing di Laravel. Bagaimana kita bisa menentukan URI segmen ini atau URL ini mau diarahkan kemana sih? Mau diarahkan ke controller, atau mau diarahkan ke view, atau langsung ditampilkan di halaman websitenya. Nah, ini bagaimana caranya? Nanti ada 4 macam root, namun yang sering digunakan adalah yang web.php yang akan sering kita bongkar-bongkar ya nanti. Oke, jadi minggu ini kita akan membahas mengenai pengenalan MVC dulu, kemudian set, sama mengenal dan membuat root. Ini bacanya set. Apa itu set nanti akan saya jelaskan, karena ini nanti set ini akan sering kita gunakan juga di pemrograman lanjut untuk framework Laravel ini. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu di pengenalan MVC nya. Jadi MVC itu kepanjangan dari apa? MVC itu kepanjangan dari model, M-nya, V-nya adalah view, C-nya adalah controller. Jadi MVC ini adalah OOP yang ada di Laravel. MVC sebuah metode yang digunakan dalam pengembangan suatu aplikasi yang memisahkan antara data ataupun model. Jadi yang berhubungan dengan database itu ada di bagian model, dari tampilan atau front end. Front end-nya itu ada di bagian view, dan logic dari aplikasi itu sendiri ada di bagian control. Jadi yang menjembatani antara view dengan model itu ada di bagian controller gitu ya. Model digunakan untuk proses query atau manipulasi data dari atau ke database. Yang berhubungan database pakai model. Sementara kalau yang view ini erat hubungannya dengan antarmuka atau front end, tampilan seperti HTML, CSS, JS ataupun JavaScript yang sifatnya client. Kemudian satu lagi controller, yaitu logika dari sebuah web yang menjembatani antara model dengan view. Nah, nanti kita akan membuat satu persatu. Minggu depan kita akan membahas mengenai controllernya. Untuk hari ini kita masih membahas tentang routingnya. Kita akan membuat controller sederhana saja nanti. Terus kemudian kita arahkan dari controller ini mau diarahkan ke view atau langsung di echo ditampilkan di halaman websitenya saja. MVC pada Laravel. MVC di Laravel secara konsep tidak jauh berbeda dengan konsep MVC secara umum. Setiap komponen MVC telah disediakan folder khusus di aplikasi Laravel, kecuali kelas model. Kelas model ini letaknya di mana? Ya nanti tergantung kita mau menaruhnya di bagian folder apa gitu ya. Nih, letak controller itu ada di mana? Letak controller itu ada di apps http controller. Letak view ada di mana? Dia ada di resource/view. Ini bisa kalian lihat juga di slide saya yang sebelumnya. Ini sudah saya jelaskan, teman. View berfungsi untuk menaruh kode tampilan ke pengguna aplikasi. Di file view ini bisa dilekatkan coding HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi enaknya pakai framework itu yang pakai MVC itu antara logic dengan codingan HTML, CSS, dan JavaScript itu tidak jadi satu, jadi terpisah. Jadi nanti kalau misalkan bikin web besar, kalian manage-nya akan lebih mudah. File view bisa mengakses variabel yang dilempar dari controller action. Jadi file view ini bisa membaca parameter yang disisipkan di controller. Ibaratnya kalau di pemrograman kita kasih parameter. Ini letak folder controller, letak folder view.
khusus model tidak memiliki folder khusus, namun bisa diletakkan di folder apps ini ya, di folder apps atau di folder lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Ini framework MVC seperti ini. Jadi kalian misalkan masukkan URL, kalau di Laravel disebut dengan URI. Kalian masukkan URI-nya, nanti akan masuk ke routing dulu. Dari routing mau diarahkan kemana? Diarahkan ke controller. Dari controller dia bisa langsung ke view, kemudian ditampilkan ke user. Ataupun dari controller bisa ngambil data dari database, yaitu yang ada di model, kemudian dibalikkan ke controller dan dibalikkan ke view, kemudian dikembalikan ke user request. Model ini berhubungan dengan database ya. Oke, berikutnya adalah tentang facade. Apa itu facade? Facade adalah fitur dari Laravel yang mengimplementasikan facade pattern. Jadi kalau kita mau menggunakan URL helper, kemudian URI segment dan yang lain-lain, pasti akan menggunakan facade ini. Pada facade pattern terdapat facade class yang bisa mengakses kelas lainnya. Nah, ini struktur dari facade yang ada di Laravel. Facade pattern, klien melakukan request akan ditangani oleh facade class. Dari facade class ini akan diarahkan ke kelas-kelas yang kalian panggil atau yang kalian gunakan di facade tersebut. Contoh di sini ada root get, input get. Nah, ini loh yang disebut dengan facade itu untuk tandanya pasti ada titik 2 kolon double kolon ya, double kolon. Dan ingat di depannya ini kalau huruf depannya adalah kapital, itu adalah nama dari kelas. Get ini adalah metodenya atau functionnya. Nama kelas, nama metode. Mengenal dan membuat root di Laravel. Struktur dasar dari root, kalau kalian buka di halaman web.php, itu secara default hanya ada satu metode root saja yang digunakan. Root, panggil functionnya get, terus kemudian ada 2 parameter. Pembeda parameternya apa Pak? Ini koma ya. Parameter pertama ini disebut dengan URI. Parameter kedua disebut dengan callback. Callbacknya apa Pak? Dia memanggil function yang diarahkan ke view welcome. Perhatikan di sini di bagian coding. Nih, bagian root, facade root, manggil function get, di mana di URI segment defaultnya adalah slash. Ini diarahkan ke return view welcome. Berarti artinya jika di URL kalian kasih slash, itu akan diarahkan ke view welcome. Kita lihat di view. Kita lihat di view. View ada di bagian resource, ada di bagian folder view, kemudian cari yang namanya welcome. Nah, di sini apa yang ditampilkan di welcome? Ya, ini codingan dari Laravel yang bagian depan, home-nya Laravel, ada CSS-nya. Kayak gitu ya. Di bagian web.php. Nih, di bagian web.php. Oke, ya inilah yang disebut dengan facade. Jadi penandanya adalah kolon atau double titik. Facade terdiri dari 2 macam. Yang pertama yang warna hijau ini adalah kelas, yang warna kuning adalah functionnya ataupun metodenya. Metodenya biasanya ada beberapa parameter. Secara default banyak yang digunakan itu cuma 2. Parameter pertama itu adalah URI-nya. Parameter kedua itu disebut dengan callback-nya. Callback-nya bisa dimodifikasi, bisa langsung manggil function ataupun bisa langsung ke controller. Nanti di Laravel 8 ini
untuk routingnya sudah berbeda dengan Laravel versi 6. Jadi untuk routing teman-teman nanti di web.php bisa menggunakan dua macam versi. Yang pertama, nulis kelasnya secara bukan secara template, secara path-nya itu ditulis, direktorinya ditulis panjang gitu, ataupun ditulis singkat. Namun di atasnya file web.php teman-teman harus memasukkan library dari kelas tersebut atau import dari kelas tersebut. Kemudian ini ada terdiri dari dua parameter tadi ya. Yang parameter pertama adalah URI-nya atau URL di situ. Parameter kedua disebut dengan callback, berupa function yang akan dieksekusi. Laravel menggunakan 4 jenis root, yaitu web root, API root, console root, channel root. Yang sering digunakan nanti adalah di web root. Nih, lalu apa bedanya masing-masing? Ya, ada API root, ada channel root, ada console root, ada web.php. Lalu apa bedanya? Oke. Web root terletak di root/web.php. Web root digunakan untuk memberikan akses yang dapat diakses melalui HTTP request dan merupakan root yang paling sering digunakan. Tandai ya, root yang paling sering digunakan, yaitu ada di file web.php. Root kedua disebut dengan API root. API itu Application Programming Interface. Letaknya ada di mana? Di root/api.php. API root ini mirip dengan web root, yaitu sama-sama bisa diakses menggunakan HTTP request. Lalu kenapa mesti dibedakan antara web root dengan API root? API root umumnya digunakan untuk middleware. Middleware itu bagaimana? Middleware itu istilahnya pihak ketiga. Contoh ya, yang sering digunakan, kalian katakanlah ngoding Android. Ngoding Android pengen ngambil data, katakanlah dari Twitter ataupun dari Facebook. Kalian pasti tidak diizinkan melihat codingnya secara langsung. Cuman dari pihak developer Twitter ataupun Facebook ini sudah mengembangkan API-nya. Jadi kalian tinggal panggil saja function tersebut sesuai format dari API yang ada di dokumentasinya. Otomatis kalian nanti bisa mengambil data dari Twitter ataupun dari Facebook tanpa perlu ribet-ribet tahu codingannya bagaimana mengambil data tersebut. Panggil saja functionnya gitu. Itu disebut dengan API, Application Programming Interface. Middleware Laravel adalah penengah antara request yang masuk dengan controller yang dituju yang berpengaruh pada request dan respon. Misal kita ingin memverifikasi setiap request yang masuk, seperti melakukan pengecekan status login, privilege, CSRF, atau cross-site request forgery, atau yang lainnya. Nanti di kolom input itu di Laravel harus menyertakan ini CSRF untuk versi terbaru untuk mengisi form. Kalau nggak gitu biasanya nggak bisa sekarang. Oke, yang ketiga adalah console root. Jadi di console root ini fungsinya untuk mendefinisikan jalur akses ke aplikasi melalui command line atau terminal. Berbeda dengan web root atau API root yang diakses melalui HTTP request atau diakses melalui URI-nya. Kita bisa melakukan perintah-perintah tertentu melalui command line interface. Jadi kalau pakai konsol kita bisa panggil melalui terminalnya. Nih, misal kita tambahkan kode berikut di file console.php. Kita akan membuat satu blok baris ini, artisan comment. Jadi dari kelas artisan kita panggil function comment, di mana function comment kita menggunakan dua parameter. Parameter pertama adalah untuk hello. Parameter kedua adalah callback-nya, yaitu kita memanggil function yang menampilkan nanti tulisan hello world.
Oke ya, kita buat di konsol rootnya, konsol root. Oke, kita buat artisan komen, terus kemudian tadi kita masukkan string hello. Kemudian yang kedua adalah callbacknya, kita buat function aja, function, buat function, terus kemudian kurung buka kurung tutup, biasakan seperti ini. Terus kemudian kalian jangan lupa sampingnya kurung buka kurung tutup kasih kurung kurawak. Nah, dah biarkan gini, terus kemudian kalian enter. Jadi kalian nggak akan bingung codingan saya itu lurusnya yang mana, codingan saya itu kurung kurawak terakhirnya yang mana gitu ya. Nah, setelah kosong kalian kasih titik koma atau semikolon untuk penanda baris akhir dari codingannya. Kemudian kita pakai this-nya info, kemudian kita tampilkan ke konsolnya atau ke terminalnya adalah hello world, hello world, hello dunia. Oke, nah kita kembali lagi ke slide-nya. Bentar. Oke, setelah itu kita akan menjalankan ini PHP artisan hello. Hello yang ini, yang saya tulis hello ini diambil dari string yang kalian tulis di komen ya. Otomatis dia akan menampilkan hello world yang ada di bagian info. Oke ya. Berarti kalau di sini saya tulis halo, nanti akan menampilkan hello world. Oke ya, kita coba sesuai dengan perintahnya di sini PHP. Ingat, ini kan untuk konsol, berarti kita pakai terminal ya. Kalau terminalnya nggak keluar ya tekan di sini, kemudian new terminal ya. PHP artisan, terus stringnya apa? Yaitu halo. Kita coba halo, enter. Bentar. Nah ini agak lama karena Laravel saya ngebug tadi. Oke, di sini langsung muncul hello world sesuai dengan output yang kita inginkan, yaitu hello world. Pak, apakah bisa diganti selain hello? Bisa. Ini katakanlah kita ganti dengan pemweblan gitu ya. Pemweblan ini kita tampilkan ini adalah materi minggu kedua gitu ya. Berarti untuk menampilkan debugnya bagaimana? Jadi konsol PHP ini bisa kalian gunakan untuk debug suatu URL atau URI-nya. PHP artisan stringnya apa? Ini ya, pemweblan. Berarti kita tulis pemweblan, enter. Nah, maka yang keluar adalah ini adalah materi minggu kedua sesuai dengan string yang kita tampilkan di info gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke slide-nya. PHP artisan hello. Oke. Kemudian yang terakhir adalah channel root. Channel root ini letaknya di mana, Pak? Letaknya ada di root/channel PHP. Channel root berfungsi untuk mengotorisasi channel broadcast di aplikasi. Berbeda dengan 3 root sebelumnya, di mana callback digunakan untuk logic code dan bisa menghasilkan view atau data. Jadi parameter kedua biasanya disebut dengan callback, itu dia bisa menampilkan view ataupun menampilkan data dari database. Sedangkan kalau untuk channel root, parameter keduanya ini callbacknya berfungsi untuk mengecek apakah user aktif berhak mengakses channel tertentu. Jadi ini bisa digunakan untuk session yang lebih lanjut lah. Oke, ini contoh dari channel root. Kita buka di channel root ya. Di channel root secara default, secara default ada
blok baris codingan tersebut. Fungsinya apa? Itulah kenapa callback di channel root ini selalu mendapatkan argumen variabel user sebagai argumen pertamanya. Nih, ada user. Jadi dia bisa digunakan untuk ngecek session. Ya, akan dipelajari lebih lanjut nanti di bab user management untuk Laravelnya. Oke, sekarang masuk ke inti utama di minggu kedua, yaitu mendefinisikan root. Mendefinisikan root ini bisa macam-macam sesuai dengan respon dari HTTP. Respon dari HTTP itu ada berapa macam toh Pak? Ada yang namanya get, ada yang namanya post, ada yang namanya put, ada yang namanya path, ada yang namanya delete, ada yang namanya option. Jadi ini semua routingnya ini disebut dengan resource. Kalau di Laravel nanti akan dibahas lebih lanjut mengenai resource controller. Kita akan membuat ini semua nanti. Jadi rootnya, facet untuk rootnya bisa pakai function get, bisa pakai function post, put, path, delete ataupun option. Dan ingat selalu menggunakan dua parameter. Parameter pertama disebut dengan URI, parameter kedua disebut dengan callback. Callbacknya bisa menampilkan data langsung atau callbacknya bisa mengarah ke controller suatu function dari controller tersebut. Ini sumbernya dari Laravel 6. Kalau Laravel 8 nanti routingnya agak sedikit berbeda. Oke ya, kita akan sering edit di bagian web.php, makanya kita gunakan dulu adalah yang web.php. Kemudian tambahkan codingan seperti ini. root/home, fungsinya adalah ini adalah halaman home. Jadi kita tambahkan codingan blok ini ke dalam file web.php. Oke, kita masuk ke codingan. Kita buka web.php, tambahkan codingan di barisnya, yaitu kita pakai facet get ya, dari function dari kelas root kita pakai function get, kemudian kita kasih URI-nya. Ingat ya, ini ada dua parameter gini. Parameter pertama adalah URI-nya, yaitu kita taruh di home. Kemudian parameter kedua, ini saya tidak menggunakan string tapi saya menggunakan function kurung buka kurung tutup, kurung kurawa buka kurung kurawa tutup, tengah-tengahnya enter. Nah gini, kalian returnnya ke ya tetap ke sini, echo aja. Kita tampilkan ini adalah halaman home. Terus setelah kita membuat routing ini, kita ngapain Pak? Ya, kita akan nyoba mengakses /home. Ini apakah akan menampilkan ini adalah halaman home? Caranya bagaimana? Kita jalankan Laravelnya, PHP, buka terminal ya, PHP artisan serve. Oke, ini servernya sudah berjalan. Kita kontrol klik, maka dia akan membuka seperti ini. Ini adalah halaman Laravel secara defaultnya. Tadi URI-nya apa? Home ya. Berarti kita tulis home, kita enter. Nah, nanti akan keluar tulisannya. Ini adalah halaman home. Sama seperti codingan yang kalian tulis tadi. Ini adalah halaman home. Jika ada user mengakses URI-nya /home, maka akan tampilnya adalah halaman home. Ini ya. Sangat sederhana, sangat simple dan lebih secure ya. Oke, kita lanjutkan kembali lagi ke slide-nya. Oke, sekarang coba akses halaman tersebut. Nah, hasilnya tadi ya, hasilnya. Oke, kita akan menambahkan controller dan kita arahkan ke routingnya. Kemudian dari routing kita mau menampilkan sesuatu. Bagaimana cara membuat controller? Caranya menggunakan terminal dengan function yaitu php artisan make itu titik 2 controller, kemudian spasi nama dari controllernya. Ya, kita
ke codingan. Kita lihat di file controller, di folder controller. File folder controller itu ada di mana? Di folder HTTP, kemudian di folder controller. Di sini secara default cuma ada satu ya. Cuma ada satu file. Di sini namanya adalah controller. Kita akan membuat satu controller lagi. Ini servernya kan masih jalan ya, jangan lupa di stop. Untuk menstop servernya bagaimana? Tekan Ctrl C. Nah, otomatis dia akan stop servernya. Kita clear biar terminalnya bersih. Oke, kita buat satu controller. Nah, kita pakai function dari terminalnya php artisan make controller make controller, maaf C-nya kecil, kontrol spasi nama dari kelasnya, kelas controllernya gitu. Home controller. Disarankan huruf depannya, huruf H-nya ini menggunakan huruf besar karena nama suatu kelas. Kemudian kalian enter. Nah, controller created successfully. Artinya controller berhasil dibuat. Filenya ada di mana? Ya di dalam folder controller mana ini ya, home controller. Nah, secara default kalian sudah membuat kelas home controller extend controller. Artinya apa? Nah, ini balik lagi ke pemrograman PBO. Home controller extend dari controller, berarti induknya siapa? Emaknya siapa? Induknya adalah kelas controller. Jadi di home controller ini bisa memanggil semua fungsi-fungsi atau semua variabel yang ada di folder di kelas controller, yang mana sifatnya harus di public yang ada di controllernya, function-functionnya yang bisa diakses gitu ya. Oke, kita akan membuat satu function di sini. Nanti kita balik lagi. Pokoknya ini kita sudah berhasil ya dengan membuat satu kelas dengan cara membuat PHP artisan make controller. Kita balik lagi ke slide-nya dulu. Oke. Setelah itu kita ngapain? Ya kita bikin satu function lagi ya. Ingat, penamaan kelas disarankan menggunakan huruf kapital. Oke, ini home controller. Masih ingat PBO apa fungsi dari extend ya? Yaitu turunan ya. Kemudian kita tambahkan codingan blok ini ya. Kita akan membuat satu function namanya index dan kalian sertakan keyword public. Oke. Public function index. Kemudian kita mau nampilkan return ini adalah halaman home dari kelas home controller. Oke. Jadi kita setelah membuat kelas, kita buat satu function di mana function index ini akan kita panggil di routing. Jadi dari routing nanti kita taruh URI-nya apa, kemudian kita taruh fungsinya diarahkan ke controller index ini. Caranya bagaimana? Nah, ini agak sedikit berbeda dari Laravel 6 ke 8. Dan buatlah routingnya. Sekarang kita mau buat routing. Routingnya di file mana ini? File ini ada di web.php. Jadi kita ke web.php. Ini ya di bagian root. Oke. Kita bikin satu routing lagi di bawahnya home. Kita kasih root get. Kita samakan aja URI-nya. URI-nya adalah home. Kemudian parameter kedua ini adalah functionnya. Functionnya atau callbacknya, parameter kedua bukan functionnya. Parameter kedua itu berupa callback. Callbacknya di Laravel 8 ini kalau diarahkan ke controller kalian bisa menggunakan dua macam. Yang pertama bisa menggunakan ini penggunaan root control. Cara pertama menuliskan path kelasnya di parameter kedua. Nah, ini parameter kedua itu kan adalah callbacknya ya. Parameter kedua,
Terus kemudian parameter ketiga ini adalah functionnya. Oke, kita tulis dulu. Kelasnya adalah home controller ya. Berarti kalian harus nulis panjang lebar seperti ini. Oke. Jangan lupa pakai kurung buka kurung tutup yang siku. Oke, dah seperti ini, kurung buka kurung tutup pakai yang siku. Terus kemudian kita definisikan path dari file home controller-nya ada di mana, yaitu ada di app. Terus kemudian ini ya, ada di apps itu ini loh, ada di app http ya, kemudian http, kemudian controller, C-nya besar ya, controller, nah itu ada. Terus kemudian slash, nama kelasnya apa, yaitu home controller. Nah ini ada home controller. Biasakan pakai autocomplete, jadi kalian nulis beberapa kalimat gitu saja, nanti akan muncul autocomplete-nya. Home controller jangan lupa dikasih facetnya dari kelas. Nah gini. Terus koma, parameter kedua yang di dalam array-nya, ini array ya artinya, tanda kayak siku yang apa, siku kurung siku, maaf, kurung siku ini array. Parameter kedua adalah functionnya. Functionnya apa? Index. Pak, apakah hurufnya harus besar atau kecil? Ini tadi kan di home controller saya nulis indeksnya kan besar nih, tapi di sini saya panggilnya kecil. Apakah bisa? Bisa. Jadi untuk functionnya, untuk huruf besar kecilnya nggak bermasalah. Oke ya. Kemudian kita save, dan jangan lupa routing yang atas kita komen dulu. Nah, untuk komen bagaimana? Kalian blok seperti ini, kemudian tekan Ctrl/. Nah, otomatis dia akan mengkomen codingan kalian ya. Oke, jadi nanti ketika di URI saya nulis /home, maka dia akan diarahkan ke home controller dengan function index. Itu ya. Oke. Ini cara pertama, kalian harus menuliskan pathnya. Oke, kita coba dulu di codingannya. Kita save, kemudian kita jalankan php artisan serve, enter lagi. Udah, kita coba di di halaman websitenya ini ya tadi. Oke, kita refresh, tekan Ctrl+Shift+R untuk refreshnya. Apakah dia akan berjalan? Target class app http controller home controller not exist, berarti ada kesalahan di routingnya. Sebentar, home controller class. Oke, maaf, ini nih ada salah dikit di bagian ini nih, kurang huruf S. Ini kan controller ya, controller ini kan ada huruf S nya nih, jadi kurang satu huruf saja nggak bisa, kita tambah huruf S. Nah ini loh, tambah huruf S ya. Oke, kita save lagi, kita coba refresh ini ya, kita refresh lagi, Ctrl+Shift+R. Nah bisa ya. Ini adalah halaman home dari kelas home controller. Ini ada di mana tadi? Ada di function index yang ada di home controller ini. Oke, itu adalah cara pertama. Cara pertama, teman-teman bisa menggunakan routingnya dengan cara menulis pathnya secara panjang seperti itu. Jadi di bagian callback teman-teman masukkan array-nya terdiri dari dua parameter. Parameter pertama itu adalah path dari kelas controllernya. Parameter kedua adalah function. Parameter kedua adalah function yang dipanggil dari kelas tersebut. Cara kedua bagaimana Pak? Cara kedua lebih sederhana. Kalian tinggal panggil saja di dalam array, sebutkan nama kelasnya, kemudian nama functionnya. Terus pathnya itu kalian taruh di atas menggunakan use. Kalau di Java ataupun di C# ini disebut dengan import class, import library, gitu ya. Oke, kita akan pakai cara kedua.
Kita langsung ke codingannya. Oke, kita balik ke web.php. Oke, taruh aja di bawahnya, tulis root facetnya root, kita pakai function get, terus kemudian kita slashnya juga home aja, tetap sama. Namun di sini di callbacknya kita gunakan arraynya terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah nama kelasnya, koma nama functionnya. Oke, berarti nama kelasnya tadi apa? Home controller. Jangan lupa kasih facetnya dari kelas. Koma functionnya apa? Functionnya adalah index. Terus jangan lupa di atas, di bawahnya use illuminate support facet root. Ini kalian tambahkan path dari kelas yang ada di home controller. Tadi filenya ada di mana? Di app, terus kemudian slash http, kemudian slash apa tadi? App http controller ada s-nya ya. Oke, controller, terus kemudian kalian tambahi home controller. Nah, jadi kalian tambahkan ini untuk penggunaan cara kedua. Kalian harus menambahkan library home controller di atas untuk importnya. Terus kemudian di bawah kalian tinggal panggil saja kelasnya dan functionnya. Nah, apakah routingnya ini berhasil? Sebagai contoh, kita komen dulu yang routing sebelumnya. Routing sebelumnya kita komen ya. Jadi kita akan menggunakan yang bawah. Jadi ketika nanti user masukkan /home, yang diakses adalah callbacknya adalah dari yang coding baris 28 ini. Oke, kita balik ke halaman websitenya, kemudian kita refresh, Ctrl Shift R. Apakah jalan? Nah, ternyata jalan. Tampilannya apa? Ya sama, ini adalah halaman home dari kelas home controller. Loh, kok sama Pak? Ya jelas sama. Kenapa? Karena di sini kalau ada user masukkan /home, dia akan diarahkan ke home controller dengan function index. Kita cari nih home controller, ini ya, home controller function index. Function index isinya apa? Menampilkan ini adalah halaman home dari kelas home controller. Di cara penggunaan routing controller di Laravel 8 ini sudah berbeda dengan Laravel 6. Jadi dari updatean terbaru teman-teman di callbacknya harus mendefinisikan kelasnya dari mana, kemudian fungsinya apa gitu. Sehingga untuk home akan menjadi seperti ini ya. Ini ya, ditambahkan tadi di bagian atas kalian harus import library home controllernya, terus kelasnya kalian tulis secara singkat. Routing dengan parameter. Jadi apakah bisa Pak? Kalau misalkan ada datanya, kita routingnya bagaimana Pak? Ya ini namanya routing dengan parameter. Parameter ini adalah variabel tambahan pada URL yang ingin kita tangkap di callback atau controller action. Jadi kita lempar datanya di controller supaya nanti bisa diolah dan ditampilkan di view. Contoh, saya akan membuat seperti ini jurinya. Jadi ini bisa kalian pelajari, disebut dengan juri segmen. Yang warna merah ini disebut controllernya. Yang warna hijau disebut dengan functionnya. Yang warna ungu disebut dengan parameternya. Jadi kita bisa tahu, oh ini nih codingan ini dia ngaksesnya di controller home dengan function product. Isinya adalah 8 gitu. Ini controller function para. Jadi dengan Laravel jurinya ini bisa terstruktur gitu dengan baik. Nah, bagaimana caranya kita membuat hal tersebut di routingnya maupun di controllernya? Oke ya, kita buat dulu routing untuk ke halaman produk. Oke, kita pakai cara
kedua saja karena yang lebih simple. Di penulisan kelasnya ini tinggal nulis nama kelasnya daripada yang panjang tadi nulis pathnya ya. Oke, kita balik ke codingan, kita masuk ke web.php. Oke, kita tambahkan baris codingan di bawahnya, root get, kita pakai function /home, kemudian apa tadi, product ya, product, kemudian ID. Nah ingat, karena parameter ketiga di URI segmen ini adalah parameter input yang mana akan dibaca oleh controller kita, yang akan kita lempar, jadi dia harus dikasih kurung kurawa kurung tutup lancip ini ya. Terus callbacknya mau diarahkan kemana ini? Callbacknya kita arahkan ke home controller class, functionnya adalah product. Oke ya, fungsinya adalah produk. Dah, sekarang kita save, kemudian kita ke halaman websitenya. Oke, home, kita masuk ke halaman websitenya, di URI-nya kita tulis home product ya tadi, kemudian kita kasih angka 8 lah katakanlah, kita enter. Apa yang terjadi? Nah, ternyata di sini ada tulisan bad method call exception. Kenapa di sini dengan URI segmen seperti ini kok salah? Nah, ini ada did you mean HTTP control home bla 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 bla. Ini kenapa? Ya karena kita belum bikin function product di home controller ya tadi. Oke, sekarang kita perbaiki codingannya. Kita pergi ke home controller. Oke, nah di sini kan cuma ada function index, function product kan belum dibuat. Kita tulis public function product, terus dikasih parameternya. Nah ditulis di sini ya, di dalam kurung sini. Parameternya apa? Ya kita lihat di ppt. Bentar. Nah kita buat fungsinya ini. Jadi kita masukkan variabel yaitu ID. Nah, ini variabel ID. Oke, berarti kita buat satu variabel ID. Kemudian kita return untuk menampilkan ke sini. Return aja. Return ini adalah produk dengan ID. Nah, untuk menggabungkan string dengan variabel tinggal kasih dot, titik ya, titik, variabelnya apa, ID, titik koma. Oke ya, dah sekarang kita sudah membuat function namanya product dan web.php nya di routingnya sudah kita tentukan fungsinya yaitu produk. Sekarang kita refresh di halaman websitenya apakah berhasil. Oke, Ctrl Shift F. Nah, ternyata berhasil ya. Tampilannya apa? Ini adalah produk dengan ID 8. Nah, 8 ini dapat dari mana? Ini dari URI segmen ke-8. Kalau saya ganti angka 9, apa yang terjadi? Ya, yang angka belakangnya 9. Jadi di bagian URI segmennya, parameter ketiganya saya gunakan sebagai input untuk menampilkan data di halaman websitenya. Pak, ini tadi kan codingannya kan menggunakan ID ya Pak ya. Berarti apakah di home controller ini juga harus ID? Iya apa enggak? Enggak. Oke ya. Jadi gini. Di bagian sini, ini kan saya tulis ID nih. Di bagian home controller fungsinya apakah harus ID? Enggak. Jadi saya ganti katakanlah inputan gitu ya. Nah di sini kalian ganti juga harus inputan. Jadi yang inputan ini adalah dari parameter ini. Walaupun di di web.php di sini disebut dengan ID. Kita coba ya, kita refresh lagi di bagian sini. Ctrl Shift F.
Ternyata bisa. Jadi di sini angka 9 ini kalau di bagian routing, saya perbesar dulu. Ini di bagian routing kelihatan ya, ini URI segmennya. Angka 9 kalau di web.php itu dia diinisialisasi sebagai ID. Ini ya, sebagai ID. Pokoknya sebagai ID, parameter ketiga sebagai input lah. Ini kalian ganti contoh gitu ya. Apakah bisa? Bisa. Kita Ctrl F, Ctrl V. Nah, bisa. Jadi pokoknya parameter yang akan digunakan sebagai input ini harus ada kurung kurawa lancip. Dimana kurung kurawa lancipnya ini nanti akan dibaca dan ditangkap oleh home controller sebagai inputan gitu. Jadi nggak harus sama namanya, boleh diganti. Oke ya. Oke, sudah bikin function seperti ini, kemudian dijalankan. Sekarang cobalah akses URL berikut. Nah, home product, bagaimana hasilnya? Hasilnya seperti ini ya. Oke, kita ganti 100, nanti akan keluar 100 gitu ya. Jadi kalian untuk membuat routingnya yang melempar parameter, pertama kalian harus buat routing dulu di bagian web.php, buat routingnya dulu. Kemudian parameter ketiga sebagai input harus kalian tambahkan kurung kurawa lancip, dan kalian panggil fungsinya apa? Fungsinya di sini product. Terus kemudian baru kalian masuk ke kelasnya, ke kelas controllernya, baru bikin fungsinya, dan dari inputan ketiga kita inisialisasi di sini sebagai variabel namanya apa. Kalau di saya ini saya namanya inputan. Kemudian di sini makanya saya panggil adalah inputan. Oke, mungkin itu saja untuk materi perkuliahan di minggu kedua, yaitu mengenai routing. Jadi silahkan teman-teman coba sesuai codingan yang sudah saya contohkan tadi. Jadi mulai membuat root yang biasa, kemudian membuat root untuk controller, kemudian membuat root untuk controller yang ada parameternya. Ya, ini ada sedikit caption. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah saja dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Jadi teman-teman misalkan kuliah yang enggak hanya duduk manis terus mendengarkan dosennya, enggak, tapi teman-teman juga harus belajar sendiri. Dosen hanya menyampaikan introduction-nya di bagian kulitnya saja, teman-teman harus menggali sampai ke dalamnya gitu. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ataupun di kolom chat yang ada di @link, ataupun bisa WhatsApp saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.